Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pelataran Musik dan Informasi Jalan Ramastia Lampase Kota Banda Aceh. Halo, selamat pagi kalau muda. Senang sekali ya untuk di pagi hari ini, di hari Selasa 16 November 2021, Dona Lestari temani Anda sampai di jam 11 untuk di program Bincang-Bincang. Dan bincang-bincang kita kali ini kalau muda itu akan berbicara mengenai dari seputar pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh ya. Jadi bagi kalau muda nih yang ingin bertanya-tanya ya seputar dokumen kependudukan, Anda bisa juga berinteraksi bersama kami di sini di 0823 63 045 106 ya. Dan sekarang ini sudah kedatangan tamu sekaligus juga sebagai narasumber saya nih untuk bisa memberikan informasi kepada saya dan juga kalau muda untuk di pagi hari ini mengenai dari seputar pelayanan administrasi kependudukan di Dukcapil Kota Banda Aceh. Ya, kita sapa dulu nih kalau muda ya, ada Ibu Dr. Anda Emila Sofayana sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mbak Dona juga sehat ya, dan semua kaula muda juga sehat. Iya, kalau tidak sehat kita tidak akan ada berada di sini ya Bu ya. Dan untuk hari ini kita berbicara nih Bu ya mengenai dari seputar pelayanan yang ada di Dukcapil. Tapi sebelum itu nggak ada salahnya nih sedikit atau sekilas Ibu bisa bercerita mengenai dari apa sih yang melatar belakangi sehingga adanya instansi pelaksana pelayanan dari administrasi kependudukan ini dan juga fungsi dan tugas pokok dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh ini ya, supaya kalau muda juga bisa untuk lebih tahu nih Bu. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Tentunya mudah-mudahan kaula muda semuanya sudah punya dokumen kependudukan ya. Amin ya, semoga aja ya. Iya, semoga tentunya. Jadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh ini tugasnya itu kita adalah pendataan, kemudian juga kita menerbitkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil untuk seluruh warga Kota Banda Aceh. Nah, jadi di situ mulai dari penerbitan kartu keluarga, pembuatan NIK, nomor induk kependudukan, pembuatan KTP, kemudian juga surat pindah datang, dan juga ada akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan perceraian, dan seluruh dokumen kependudukan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi apapun pelayanan publik yang akan diakses oleh masyarakat tentu diawali oleh adanya sebagai bukti ya, sebagai bukti ada KTP, NIK, dan itu harus ditunjukkan pada instansi pemberi layanan. Iya benar, karena memang yang namanya identitas diri itu sangat penting sekali untuk dimiliki oleh setiap orang ya Bu ya, karena itu yang menandakan bahwa itu telah terbukti sah sebagai warga negara seperti itu Bu ya. Dan untuk mengenai dari selama Ibu berada di Dukcapil Kota Banda Aceh ini ya, sejauh mana sih Bu tingkat kesadaran masyarakat nih mengenai betapa pentingnya identitas diri itu Bu? Iya, alhamdulillah dari tahun ke tahun ya, saya 4 tahun di Dukcapil, alhamdulillah kita melihat kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan itu meningkat. Ya, itu juga dibuktikan dengan kita melihat seperti persentase perekaman KTP elektronik kita sudah 98% untuk akhir hampir 100%, hampir 100% gitu, Bu, ya? Karena itu setiap hari ada anak-anak kita 17 tahun ya berusia sweet 17 ya istilahnya gitu. Jadi sweet 17 itu harus punya KTP. Nah, jadi dengan adanya 17 tahun mereka sudah bisa buat SIM ya kan seperti itu. Kemudian dari juga persentase akte kelahiran anak kita juga melihat sudah 95%. Nah, dan itu tugas kami untuk kerjasama dengan sekolah-sekolah juga dan juga orang tua apabila anaknya sudah lahir itu bisa langsung buat akte kelahiran karena persyaratannya sangat mudah.
ya. Persyaratannya sangat mudah dan kita di Sdukcapil ini hadir untuk memberikan kemudahan juga. Silakan nanti informasi-informasi persyaratan itu bisa dilihat di website Dukcapil. Ya. Dan selama ini kita tahu ya kalau dalam pengurusan untuk dokumen kependudukan itu kalau dulu-dulunya Bu ya itu sangat sulit sekali gitu ya. Dan sekarang ini karena zaman juga serba digital ya, zaman teknologi, jadi sudah lebih memudahkan sebenarnya Bu ya untuk dalam pengurusan dokumen kependudukan. Nah, layanan apa aja nih Bu yang ada di Dukcapil Kota Banda Aceh untuk bisa memudahkan bagi masyarakat nih untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan ini? Ya, ini saya jawab dulu nih Mbak Dona. Kalau cerita bahwa pengurusan pelayanan kependudukan itu sulit, ribet, nah itu buktikan sendiri. Ayo kaulah muda datang dan buktikan sendiri bahwa pelayanan itu semakin mudah, cepat dan gratis, tidak dipungut biaya apapun ya. Yang penting gratis itu ya, Bu ya. Gratis. Jadi datang sendiri, jangan minta sendiri melalui calo atau orang lain ya. Jadi datang ke Disdukcapil dan juga kita ada satu lagi di Mall Pelayanan Publik. Nah, kita ada di Pasar Aceh. Ya, di MPP. Nah, di situ kita juga ada konter. Jadi mungkin kaulah muda yang lagi shopping lagi jalan-jalan di situ, kok emang ada perlu apakah mau buat KTP ataupun mau mengecek data kependudukannya connect atau enggak gitu ya. Itu bisa juga ke MPP. Nah, kemudian juga kita terus bertransformasi menuju pelayanan-pelayanan yang digital dan terintegrasi ya. Jadi sekarang di Sdukcapil itu banyak sekali kita melakukan inovasi untuk layanan online. Nah, jadi kalau misalnya masyarakat sibuk atau nggak ada waktu ataupun lagi kurang sehat, sedangkan perlu dokumen kependudukan, kita ada layanan sekejap. Semua kerja jadi siap gitu itu ya. Bisa download di aplikasi Play Store-nya, nanti akan akan muncul begitu step-stepnya. Masyarakat mau buat apa? Mau buat KTP kah? Mau buat kartu keluarga ataupun perubahan ya, perubahan elemen data. Nah, ini juga penting. Masyarakat buat kaula muda ataupun masyarakat pendengar, kalau memang ada perubahan elemen data peristiwa kependudukan, apakah itu pindah alamat ataupun pindah status gitu ya dari yang belum menikah ke menikah, itu harus segera diganti dokumennya. Kalau misalkan nih Bu tidak diganti-ganti gitu gimana Bu? Apakah ada sanksi tapi bermasalah ya Bu ya untuk urusan yang lain atau gimana Bu? Iya, kalau menikah diganti dong, jangan belum kawin terus ya. Karena kalau sudah mungkin ada sebagian dari orang berpikir kan KTP-nya seumur hidup gitu ya, jadi nggak perlu diganti lah karena seumur hidup. Kalau dulu kan harus diganti ya Bu ya 5 tahun sekali gitu ya. Jadi harus ada kita konfirmasi lagi untuk mengenai dari statusnya, kemudian pekerjaannya seperti itu. Jadi memang harus diganti ya Bu ya. Nah, ini dia, ya, gitu ya, ini dia penting ini. Jadi seumur hidup. Kalau dulu kan masa berlaku 5 tahun ya KTP itu. Nah, sekarang sudah seumur hidup apabila tidak ada perubahan elemen data. Nah, apa itu perubahan? Ya, seperti tadi ini yang mau menikah nih ya, begitu sudah menikah langsung dirubah itu KTP-nya menjadi dari belum menikah menjadi kawin ya. Jadi dua-duanya pasangan suami istri gitu ya harus dirubah. Kemudian mungkin pindah alamat. Dari dulu mungkin yang laki-laki alamatnya di mana, di Banda Aceh di kecamatan mana, kemudian pindah ke kecamatan istri, itu juga akan dibuatkan dokumen yang sama. Akhirnya dia keluar dari alamat orang tuanya bergabung dengan alamat istrinya. Nah, itu harus diganti KTP-nya dan juga kartu keluarga. Jadi artinya bukan seumur hidup nggak ganti-ganti. Iya, apalagi wajah kita, foto kita kan itu aja ya Bu ya. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu ya seperti itu aja kan Bu. Pasti ada perubahan ya. Nanti kan nggak ada kecocokan antara yang dulunya sama yang sekarang ya. Nanti mungkin dulu masih culun ya. Sekarang sudah lebih berwibawa gitu ya. Ataupun ataupun dulu belum berjilbab, sudah berjilbab, itu segera juga diganti seperti itu. Boleh selama ketersediaan belangko KTP. Alhamdulillah kita tersedia stok yang cukup. Hari ini masih ada 2.500 stok KTP. Jadi silakan gitu KTP-nya diurus supaya mudah dalam mendapatkan berbagai layanan apapun. Bagi kayak sekarang lagi
vaksin ya. Kita juga vaksin mendukung, juga gitu iya, ya, Bu, kita ya? mendukung program vaksin supaya alhamdulillah Banda Aceh sudah tinggi capaian vaksin, tapi kita terus kita terus berusaha meningkatkan capaian vaksinasi. Nah, dan Dukcapil membantu di situ apabila ada penduduk yang belum mempunyai NIK, nomor induk kependudukan atau dokumen kependudukan, kita juga cepat membantu. Oh, Ya. jadi masih ada juga ya Bu ya yang belum memiliki KTP itu sendiri ya? Iya, mungkin ada yang karena menganggap gitu, kita kan nggak ada urusan, nggak buat buku bank, nggak buat paspor dan sebagainya. Tapi itu adalah sebagai bukti juga bahwa kita sebagai warga negara diakui oleh negara Iya, dan punya benar-benar. dokumen Iya, kependudukan. kalau tidak punya kartu identitas, kita nggak tahu nih, ini termasuk warga negara mana nih? Iya. Iya, Bu ya. Kalau ada Jadi apa-apa di terbantah jalan gitu nggak ya. punya KTP, waduh ini dari mana? Jadi kita juga banyak sekali, misalnya ada warga-warga kita yang nggak punya identitas ya di jalan, nanti kita bekerja sama juga itu misalnya dengan orang dengan gangguan jiwa ya kan, begitu rumah sakit jiwa ada ditemukan Atau kita kecelakaan gitu, Bu, ya. atau kecelakaan nggak punya identitas, kita bawa alat untuk kita rekam sidik jarinya, iris matanya, apakah dia mungkin warga mana gitu, apakah warga Banda Aceh atau warga luar Banda Aceh. Kalau memang dia belum punya dokumen pasti kita catat. Tapi kalau dia udah punya dokumen, kita tahu di mana keluarganya. Iya, Nah, sampai benar-benar. seperti itu. Jadi itulah betapa pentingnya nih kalau muda mengenai dari dokumen kependudukan itu jangan disepelekan ya. Dan sekarang ini pengurusan juga itu sangat mudah dan cepat seperti itu. Apalagi sekarang zaman digital menggunakan Android aplikasi, Bu ya. Jadi nggak perlu lagi untuk datang ke kantornya. Nah, mengenai dari pelayanan ini kan Bu ada yang namanya jemput bola ya Bu ya. Iya. Itu seperti apa Bu sistem untuk jemput bolanya nih Bu? Apakah dari Disdukcapilnya itu memang mensosialisasi untuk mengenai dari harus memiliki dokumen kependudukan ini ke masyarakat? Iya. Seperti apa nih Bu Nah, sistemnya? ini tadi ada dua hal tadi ya ditanyakan bahwa memang kita ada aplikasi dan ada jemput bola. Nah, kenapa bisa aplikasi? Karena sekarang dokumen kependudukan itu menggunakan tanda tangan elektronik. Jadi TTE by system kita verifikasi. Bukan TTD lagi Bu ya Bukan namanya. TTD ya. TTE ya. Sebenarnya TTF ya, DEF. Kalau di jalan titik DJ ya. Iya. Nah, jadi harus TTE tanda tangan elektronik. Jadi artinya masyarakat boleh ngeprint dari rumah asalkan dia ada alamat emailnya ya. Bahkan kita sekarang layanan sampai ke WA, nomor WhatsApp. Nanti kita akan bagikan, kita ada nomor WhatsApp pelayanan. Jadi bisa di-share melalui nomor WhatsApp persyaratannya. Nanti akan kita verifikasi dari kantor, akan dikirimkan alamat email, nanti bisa ngeprint dimanapun berada. Nah, itu yang kemudahannya tadi ya, karena sudah menggunakan kertas putih, Kertas putih, Bu, ya. HVS. Itu kertas putih memang disediakan dari Disdukcapilnya atau memang kita boleh juga menggunakan kertas HVS sendiri Nah, Bu? Gimana inilah nih, Bu? kemudahan boleh menggunakan kertas sendiri ya. Oh, Kalau di seperti Disdukcapil, itu. kalau diambil di Disdukcapil, tentu kita yang akan mengeprintkan. Tetapi kalau diambil dari masyarakat mengeprint sendiri di rumah atau di kantor kampung, kantor kecil, itu boleh menggunakan kertas HVS 80 gram, A4 80 gram. A4 80 gram ya, nih kalau muda ya. Dan Bu, di samping ini telepon kita sudah ada pendengar nih yang ingin bertanya nih. Kita sapa dulu nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Iya, dengan siapa ini? Di mana? Dila di Banda Aceh, Bu. Dila di Banda Aceh. Ya, silakan Dila ingin bertanya ke Ibu Enila tentang dokumen kependudukan. Bu, bagaimana cara pencatatan kematian terhadap penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan? Gimana, Bu? Iya. Iya, Dila. Tadi tanya bagaimana, kira-kira berapa lama sudah peristiwa meninggalnya? 3 tahun kayak gitu, Bu. 3 tahunan lebih. 2 tahun atau 3 tahun? Oh, 2 tahun. Mungkin kita pikir kalau 10 tahun itu kan harus dengan pengadilan ya, kok di atas 10 tahun. Nah, kalau memang tidak tercatat dalam kartu keluarga, apa dokumen yang ada? Apakah ada ijazah? Begitu? Ada ijazahnya? Ada ijazah? Ada ijazah apa Ada. Ada. Nah, jadi kalau ada yang penting kita kalau memang dia tidak ada dokumen, dia boleh bawa ijazah, nanti akan kita bantu untuk catatkan akte kematiannya. Nanti ada saksi
2 orang, fotokopi saksi 2 orang, KTP saksi boleh diperlihatkan kepada petugas, dan juga meninggalnya kenapa, apakah di rumah sakit ataupun di rumah, nanti ada pengantar dari kecil. Ya, jadi pengantar kecil, KTP saksi, kemudian bawa ijazahnya. Oh, berarti dari ada pengantar dari kecil. Kecil atau rumah sakit ya. Kalau di rumah sakit itu rumah sakit. Kalau memang ada kecil dari kecil, KTP saksi dan bawa ijazahnya. Seperti itu. Nah, gimana? Atau dokumen. Oke? Bisa Sudah juga, jelas? Bu. Gimana? Bisa, Bu. Bisa jelas saya ngerti, Bu. Oh, sudah mengerti ya? Sudah mengerti ya. Iya, Silakan nanti sudah. datang ke Disduk Capil. Nanti membawa- dengan membawa persyaratannya, insya Allah 1 hari selesai paling lama itu. 1 hari selesai ya, Bu, Iya, ya? 1 hari Wah, selesai. sangat mudah kan kalau mudah untuk pengurusannya, nggak ribet ya. Dan terima kasih ya Dila untuk atas pertanyaannya ya. Assalamualaikum. Baik, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Iya. Dan sepertinya kita untuk sekarang ini kita break dulu ya Bu ya, sebentar ya. Dan kalau mudah bagi Anda nih yang ingin bertanya mengenai dari dokumen kependudukan atau seputar pelayanan dari administrasi kependudukan, silakan. Nanti kita akan kembali lagi ya setelah beberapa jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, stay tune on Nikoya One Osis FM Banda Aceh Real Radio. Osis FM Banda Aceh Real Radio. Oke, kalau muda masih bersama Donald Lestari di sini di program Bincang-Bincang Disduk Capil menyapa Anda untuk di pagi hari ini ya. Perbincangan kita ini semakin menarik aja dan semakin banyak yang pengen tahu nih mengenai dari pengurusan dokumen kependudukan seperti itu ya. Bisa Anda interaktif bersama kami di sini di 0823 63045106. Saya bersama Ibu Dr. Anda Emila Sofayana sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh ya. Dan sepertinya Bu kita harus menerima ini aja dulu pelayanan juga nih Bu ya. Iya, silakan. Sebagai pelayanan juga nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana nih? Dengan Feby di Darussalam, Kak. Feby di Darussalam. Silakan Feby. Feby, apa yang ingin ditanyakan nih mengenai dokumen kependudukan nih? Oke, selamat pagi Bu Emila. Di sini saya ingin bertanya terkait permasalahan NIK yang tidak terdaftar, Bu. Padahal IKTP-nya sudah diterbitkan. Karena kan untuk sekarang itu semua harus terintegrasi dengan NIK kan. Jadi yang harus dilakukan itu bagaimana, Bu? Dokumen apa saja mungkin yang perlu disiapkan dan kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi ini? Iya, ada lagi yang ingin ditanyakan, Feby? Enggak, Kak, ini aja mungkin. Iya, Ibu bisa menjelaskan nih mengenai dari NIK ya yang tidak terdaftar ya. Padahal KTP-nya itu sudah Udah terbit ada. seperti itu. Nomor tadi. Gimana nih? Oh ya, pagi Feby ya. Iya, jadi berarti KTP-nya udah ada ya, udah punya dokumen ya. Berarti ini NIK-nya itu kita konsolidasikan. Bisa artinya nanti kita akan konsolidasikan layanan update NIK dan KK ke nomor 0895 33833 1409. Dikirim aja melalui WA, nanti kami akan aktifkan. Nah, jadi bisa langsung aktif nanti. Karena itu masalahnya mungkin kita nggak tahu apakah ada double NIK seperti itu. Jadi kita akan cek. Mudah-mudahan mungkin belum pernah diupdate kakaknya. Nah, jadi kartu keluarga itu harus diupdate setiap ada peristiwa. Nah, kalau nggak pernah diupdate bisa jadi NIK-nya itu nonaktif. Nah, seperti itu. Makanya kita tadi ulang-ulang bahwa diupdate setiap ada perubahan peristiwa, terutama kartu keluarga itu harus, kalau misalnya pendidikannya dari SD sekarang sudah mahasiswa, diganti seperti itu. Atau ada salah satu anggota keluarganya yang tidak terdaftar, nanti kita update, nggak perlu datang ke kantor kalau hanya sekedar mengaktifkan NIK-nya, dan itu nggak lama waktunya. Begitu selesai dikirimkan ke WA, WhatsApp yang saya sebutkan tadi, petugas di Dinas Kependudukan akan segera melakukan update data. Nanti langsung bergerak, langsung bisa. Lagi Bu, nomornya Iya. Feby bisa dicatat ya. Nomor untuk layanan aktif update NIK ini 0895 33833 1409. Nah, jadi bisa langsung nanti berinteraksi dengan petugas yang akan melakukan aktif NIK. Iya, Ya. seperti itu. Gimana Feby? Sudah terjawab pertanyaannya?
Sudah Kak, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Iya. Dan ternyata memang harus kakak itu harus selalu update ya Bu ya. Jadi itu yang menyebabkan NIK itu tidak terdaftar di kantor Bu ya. Ya, seperti kadang kakaknya sudah lama tidak dilakukan update, sedangkan kita ada pembersihan data. Oh, Nah, mungkin ada seperti peristiwa itu. yang tidak tercatat ataupun ada yang belum masuk dalam dokumen yang terbaru, karena kita kan sekarang menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan terpusat. SIAK terpusat namanya. Nah, jadi itu database-nya itu langsung ada di Kemendagri. Nah, makanya pada saat mungkin pembersihan data, jadi SIAK itu mulai 2015. Bisa jadi mungkin kartu keluarga yang belum update, makanya tidak terbaca dalam sistem seperti di itu. apakah itu vaksin ataupun BPJS, perbankan ya, karena semua layanan layanan publik itu ya, mau BPJS, mau bank, mau bikin SIM, mau bikin paspor, itu semuanya based on berdasarkan NIK. Nah, makanya itu perlu juga dicek, boleh dicek gitu, seperti itu. atau diupdate mungkin. Selalu update ya. Jadi untuk Feby tadi yang memiliki masalah tentang NIK yang tidak terdaftar, bisa langsung saya ulangi lagi nih ya, untuk layanan aktif atau update NIK dan juga KK di 089333831409. Tinggal dikirimkan aja tuh Bu ya, KTP-nya tinggal gitu kirim ya. aja Nanti KTP-nya. siapnya dalam berapa lama Bu tuh? Itu bisa langsung karena kan dia kan by system. Nah, jadi nanti langsung dia connect Langsung apabila gitu sudah ya. kita lakukan konsolidasi data secara manual ataupun elektronik Seperti itu. Nah, kembali lagi nih Bu, mengenai dari jemput bola tadi, kita Ya. belum selesai ya Bu ya. Iya. Itu gimana Bu sistem untuk masalah jemput bolanya itu? Ya, ini dia Pelayanannya. namanya aja jemput bola. Tentu seru kan? Iya. Ya, jadi kalau biasanya kan Biasa pelayan jemput makanan Bu. kalau biasa kan di kantor gitu atau di MPP atau di kantor kecil, kita petugas di Dukcapil yang akan datang ke rumah-rumah penduduk yang membutuhkan pelayanan kita. Jemput bola itu ada macam-macam ya. Kita ada jemput bola pelangi gitu ya. Pelangi itu apa pelayanan langsung jadi. Oh, Nah, jadi kita jemput bola. lucu-lucu ya Bu ya namanya ya. Lucu-lucu. Jadi apa gitu pelayanan langsung jadi itu kita langsung bawa alat, bawa petugas ke apakah itu ke Gampong, mungkin ke kampus seperti yang kita lakukan, ke sekolah-sekolah, itu langsung jadi. Itu juga bagian dari jemput bola. Dan juga ada kita namanya itu kalau jemput bola anak-anak itu namanya Gentubel. Agentubel. Generasi 17. Nah, gitu ya. gitu Jadi ya. orang Ada yang istilah anak-anak ya, itu yang lucu-lucu. mau baru perekaman pemula itu kita sebut yang belum punya KTP itu ya. Jadi itu Gentubel, generasi 17 ya. Jadi 17 tahun ya, Bu, ya. 17 tahun harus punya dokumen. Iya. Nah, jadi ada juga jemput bola untuk misalnya kita di rumah nih ada orang tua ataupun ada saudara atau tetangga kita yang lansia atau disabilitas, dihubungi saja ke Disduk Capil, nanti kita akan menjadwalkan untuk turun ke rumah-rumah masyarakat. Oh, Nah, seperti itu. Jadi lebih mudah ya Bu ya. Iya, jadi kita betul-betul ingin memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat, ya pelayanan terbaik sampai ke rumah. Mungkin nggak bisa bawa ke kantor, kemudian juga mungkin dia kondisi kesehatan dan juga perlu untuk BPJS. Makanya kita paham sekali kebutuhan penduduk kota gitu, Kota Banda Aceh gitu dengan berbagai macam problemnya, kesibukannya. Makanya kami silakan dihubungi saja di Dukcapil, kita akan jemput bola ke rumah-rumah. Itu kalau misalkan hanya satu orang gimana tuh Bu? Kami datang satu. Oh, seperti itu. Mau juga satu, ya. dua, ataupun nanti dalam satu hari kita tunggu, mungkin kita dalam satu hari kita kan bawa alat ya, Iya, karena iya. kita itu sistem, makanya kita harus bawa juga M2M-nya, machine to machine supaya bisa terbaca dokumen kependudukannya. Oh, Jadi iya, di samping jemput bola ke tadi sekolah, ke rumah-rumah, kita juga bahkan kalau ada event-event tuh, misalnya ada pameran atau ada apapun ya, keramaian, komunitas, itu kita terbuka selalu. Oh, seperti itu Bu ya. Iya. Dan itu kalau mudah. Jadi jangan ragu nih untuk mengurus dokumen kependudukan ya, nggak pakai ribet ya. Untuk sekarang ini gampang, mudah, cepat lagi ya Bu ya. Dan kalau selama ini Bu, ini kita kan masih dalam masa pandemi nih, hampir 2 tahun ya kita kita hadapi pandemi ini. Itu seperti apa Bu? Pelayanan dari Disduk Capil sendiri, apakah masih normal seperti sebelum ada pandemi ya? Atau mungkin pekerjaannya itu seperti apa Bu? Memang ada di kantor atau bagaimana Bu? Iya.
namanya pandemi COVID-19 ini kan melanda ke semua sektor dan melanda kita iya. semua. Tetapi itu tentunya enggak menyurutkan semangat kita petugas pegawai di Disduk Capil untuk terus memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi kita nggak pernah tutup itu kantor. Seperti itu, Bu, ya. Hanya pada saat awal-awal pandemi kita atur shift dengan berbagai macam strategi ya, sehingga mudah-mudahan masyarakat bisa mendapatkan dokumen dengan cepat. Ya, kantornya tetap dibuka dan orangnya tetap ada orangnya kan, Bu? ada, hanya kita mengatur, tentu ya mengatur protokol kesehatan ya, mengatur jarak tempat duduk, mengukur suhu, dan juga melakukan pelayanan secara online. Banyak sekali layanan kita sedang kita perkuat jaringan untuk akte kelahiran online, akte kematian online supaya aman, safety. Jadi itu juga insya Allah Desember nanti kita buka kembali layanan online ini, lagi kita perkuat supaya nggak ada terjadi kebocoran data seperti itu. Nah jadi kita juga melalui WA, makanya WA ini benar-benar bukan cuma sekedar mengirimkan berita dan saling menyapa, tetapi WA Disduk Capil itu sudah ke pelayanan. Ya, jadi silakan nomor-nomor WA kita dikirimkan persyaratan, difoto, nanti kita yang akan ngeprint dari kantor, kita yang akan proses, dikirim lagi ke WA, mau ngambil di kantor boleh, mau ngeprint di rumah juga boleh. Nah itulah karena ada kemudahan-kemudahan tanda tangan elektronik, kertas putih, dan juga tentu jaringan internet sudah lancar ya masyarakat, sehingga bisa ngeprint dimanapun. Iya benar. Dan ini Bu, gak putus-putusnya nih, ada yang interaktif untuk bertanya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana nih? Halo. Waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa di mana nih? Waalaikumsalam. Wah, iya halo. Iya halo. 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 Dengan Arif di dengan Arif di Jambu Tape. Ya. Arif di Jambu Tape. Iya, silakan Arif. Ingin menanyakan apa nih? Dengan Arif di Jambu Tape. Iya, silakan. Iya. Silakan Arif. Iya nih, saya mau bertanya. Ini kan saya kita 7 bulan di Banda Aceh, rencananya kan mau pindah KTP ini, asalnya kan dari Aceh Barat. Jadi gimana sih prosedur administrasi untuk pengurusan KTP untuk pindah ke Banda Aceh? Oh, iya. Jadi Gitu. jadi pertanyaannya, Arif sudah beberapa bulan di sini, tapi belum memiliki KTP di Banda Aceh ya, karena berasalnya kan dari Aceh Barat ya. Nah gitu. Iya. Boleh Bu, silakan bisa dijelaskan Bu. Iya. Ya, Iya. itu aja ya. Iya betul. Oke. Nah, Gimana prosedur Pengurusannya, prosedur pengurusannya seperti apa Bu? ya, berarti Arif sekarang masih ber-KTP Aceh Barat. Iya. Ya. Aceh Barat Bu. Artinya dia harus buat dulu surat pindah dari Aceh Barat. Dari Disduk Capil Aceh Barat itu SKP WNI, surat keterangan pindah warga negara Indonesia, nanti diterbitkan dari Aceh Barat, ditujukan ke Disduk Capil Kota Banda Aceh. Nah nanti dari situ sistemnya ditransfer ke Banda Aceh, dia bawa ke Banda Aceh ke alamat kakak yang mana atau buat kakak baru, nanti baru kita keluarkan kartu keluarga dan kita buat KTP Banda Aceh sesuai alamat yang dituju. Iya. Dan nanti setelah mendapatkan dokumen kependudukan surat pindah, silakan lapor ke kecil masing-masing kecil setempat ya. Juga harus tahu walaupun sekarang tidak ada surat pindah pengantar, tetapi sebagai warga harus tetap melaporkan ke kecil setempat. Mudah ya persyaratannya, cuman buat surat dari Disduk Capil Aceh Barat, Bu, ya. kirim ke Disduk Capil Banda Aceh, langsung kita keluarkan sesuai alamat yang dituju di Kota Banda Aceh. Iya, gimana Arif? Sudah dapat mendengarkan penjelasan? Sudah ya? Ya, terima kasih Arif. Sudah berinteraktif. Ya, berarti memang seperti itu Bu ya. Memang seperti itu Bu ya. Permasalahan dari banyak dari kita ini yang memiliki bukan
berasal dari tempatnya sendiri ketika dia berada di daerah yang lain gitu ya. Dan mereka hanya perlu membawa surat pindah aja Bu ya. Keterangan pindah warga negara Indonesia gitu. dari daerah setempatnya, dari daerah asal ke daerah tujuan. Jadi langsung diproses seperti itu kalau mudah Karena ya. udah ada di sistem, makanya dengan sistem ini mudah, dia udah ada namanya semuanya. Tinggal iya, nanti benar-benar. tujuannya ke mana, seperti itu. Oh iya seperti itu ya. Nah Bu, ada nggak ini? Oh ya, ada pertanyaan nih Bu ya. Oh ya, silakan. Saya mau bertanya tapi sudah ada pertanyaan nih. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu Emila Sofayana. Saya Randi dari Ketapang. Nah, izin bertanya nih Bu. Sekarang kan seperti yang kita tahu juga maraknya proses peralihan informasi diri yang dilakukan oleh masyarakat kita. Bagaimanakah tindakan yang harus diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap putusan atau penetapan pengadilan yang memerintahkan untuk dilakukan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan nama, pembatalan akta, dan pengangkatan anak yang bertentangan dengan azas domisili dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Nah, ini sebenarnya ada beberapa, Ibu bisa menjawab ini terlebih dahulu Bu. Yang silakan bisa Ibu bacakan. Panjang Bu soalnya. Tunggu sebentar saya lihat nih. Nomor 1 ini kalau ada apa yang dilakukan terhadap putusan penetapan pengadilan yang dilakukan untuk melakukan perubahan peralihan informasi Bu. Iya, tentunya dalam dokumen kependudukan itu mungkin masyarakat ada yang mau merubah namanya ataupun tanggal lahir katanya salah pencatatan dan sebagainya. Itu kan ada penetapan pengadilan. Setelah ada penetapan pengadilan, langsung kita Dukcapil akan mencatat sesuai dengan yang tertera dari putusan pengadilan ya. Jadi dengan persyaratan kalau misalnya ini pengangkatan anak yang bertentangan. Nah, kita kan kalau untuk pengangkatan anak juga istilahnya harus ada persyaratannya seperti kalau anak itu kalau dia itu anak itu kan 4 kategori dia itu ya. Kalau kita cerita anak ini lain lagi, panjang lagi gitu ya. Ada anak ayah ibu, anak ayah ibu yang lahir dari tidak sesuai peraturan perundang-undangan, itu anak-anak yang hasil nikah siri, dan juga anak anak ibu dan anak yang ditemukan ya kan gitu. Nah, kalau dia tidak bertentangan, jadi kita itu apapun yang diputuskan oleh pengadilan tentu sudah melalui persidangan. Jadi kita jalankan putusan itu dan nggak usah khawatir. Insya Allah pastinya akan mendapatkan hak sesuai dengan yang diperlukan oleh masyarakat. Ya. Ini yang kedua, ini panjang apakah benar kalau NIK di KTP tidak bisa dirubah lagi karena saya punya masalah dengan NIK di KTP menunjukkan angka untuk tanggal lahir. Sebenarnya tahun keterangan lahir untuk apa hal tersebut apa yang harus saya lakukan tindakan, karena pernah saya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pengurusan NIK, namun katanya NIK itu memang dia sekali seumur hidup Bu. Nah, dia itu sekali, jadi kalau dia itu udah masuk ke database ya, ini Pak Randi. Jadi NIK itu memang nggak bisa berubah dia. Ya, kalaupun ada 2, misalnya ada terjadi double NIK, dia harus dia bisa double NIK digunakan oleh orang lain. Dulu kan belum tersistem. Jadi waktu belum tersistem itu mungkin NIK kita Banda Aceh Besar, Bandung atau kemanapun daerah bisa saja itu katanya dipakai orang. Nah, seperti itu ya. Tapi tidak, kita akan melihat yang mana tanggal lahirnya, nama ibu, nama alamatnya, kemudian juga golongan darah dan sebagainya, menunjukkan ke siapa orang itu. Bisa dideteksi ya Bu ya. Iya, kemudian kalau dia misalnya dulu pernah buat di Bandung pada saat itu belum tersistem atau di Jakarta, itu memilih salah satu domisili. Gitu. Seperti itu. Domisilinya dia pindah mau data Banda Aceh atau mau data di daerah lain. Jadi Pak, kalau untuk NIK itu memang nggak harus sesuai dengan tanggal lahir. Nah, apalagi kayak perempuan itu kan ada tambahan 40 misalnya gitu plus. Nah, jadi memang tidak perlu dirubah lagi NIK, biar dengan NIK ini tetap digunakan untuk keperluan apapun. Jadi seperti itu ya, untuk Randi di Ketapang sudah jelas ya untuk pertanyaannya, dan
kita masih di program bincang-bincang kalau muda. Ya, tadi ada satu lagi bahwa apa sekarang tuh, Bu? memang untuk penerbitan akte kelahiran dia sesuai dengan domisilinya, misal di mana dia tinggal, kartu keluarganya di mana, seperti itu. Ya, misal dia melahirkan di Banda Aceh, tapi dia warga Aceh Besar misalnya kita bilang, berarti dia kartu keluarganya ikut yang di Aceh Besar, bukan di mana lahir. Nah, jadi kalau dulu sebelum Undang-Undang Nomor 23 ini berdasarkan peristiwa di mana lahir di situ buat akte kelahiran. Nah, tapi sekarang di mana dia berdomisili, itulah yang dibilang azas domisili. Oh, itu berapa lama Bu bisa dikatakan untuk perubahan dari ini domisilinya? Berapa lama dia berada di situ? Kapanpun sekarang ya. Jadi untuk sekarang saat ini misal di mana lahir, bukan di mana dia tinggal gitu. Dia mau lahirnya di Banda Aceh tapi dia alamat orang tuanya masih di luar kota Banda Aceh, berarti dia ikut ke alamat orang tua. Nah, jadi itu. bukan di mana lahir. Kok dulu misalnya anak saya lahir nih di Jakarta misalnya gitu, nanti dia buat aktenya di Jakarta. Nah, tapi sekarang enggak. Misalnya saya warga Banda Aceh tinggal di Jakarta, aktenya tetap dari Banda Aceh. Nah, itulah namanya berdasarkan domisili. Seperti itu ya, jadi sudah lebih jelas ya. Untuk kalau muda silakan kalau ada yang masih ingin bertanya mengenai dari dokumen pengurusan dokumen kependudukan ini ya di 082363045106. Dan mengenai dari ini Bu, selama ini pastinya di Dukcapil Kota Banda Aceh itu sudah melakukan berbagai inovasi-inovasi layanan ya. Tadi kan sudah Ibu sebutkan juga ya mengenai dari inovasi pelayanan ini melalui seperti pelayanan di kantor ini Bu. Pelayanan di kantor ini apakah ada semacam prosedurnya yang maksudnya yang membuat masyarakat ini agak sedikit lebih sulit barangkali atau bagaimana nih, pelayanannya agak lebih mudah ya Bu ya? Iya. Harus pakai nomor antrian misalnya. Iya. Karena banyak sekali ya, dalam sehari kadang kita menerbitkan sampai 300-400 dokumen. Masyarakat bisa saja 100 tapi satu orang ngurusin 5 macam seperti itu ya. Jadi kita ada layanan terintegrasi namanya. Satu persyaratan bisa dapat 5 kan gitu, atau satu persyaratan dapat 3 jenis dokumen. Memang kita juga ada SOP, standar operating prosedur. Nah, jadi SOP apapun mulai dari jenis, persyaratan, waktunya ya, kemudian juga bahwa tidak ada biaya itu kita sebutkan. Kemudian kita juga buatkan step-stepnya. Nah, itu masyarakat bisa mengakses gitu untuk SOP Dukcapil, bisa dilihat di website. Kemudian juga kok di kantor kita juga ada buku. Kemudian layanan-layanan utama juga ada kita tempatkan itu banner. Nah, jadi kalau nomor antrian itu juga dari pagi itu sudah langsung datang masyarakat, udah banyak. Siang juga kita masih buka sampai jam 4 gitu. Kita kantornya sampai jam 5:30, tetapi karena antrian masyarakat banyak tentu kan harus diproses ya. Jadi kita one day selesai gitu ya, one day service sehari selesai paling lama. Kecuali ada permasalahan yang harus kita konsolidasikan lebih lanjut, nah itu baru kita butuh. Jadi memang sangat mudah sebenarnya. Sangat mudah ya. Dan nanti kita break sejenak Bu ya. Kita akan kembali lagi kalau muda ya, masih di program bincang-bincang bersama Disduk Capil menyapa Anda. Kita kembali lagi setelah beberapa jeda berikut ini. Stay tune terus di On Nikoya 106 FM Banda Aceh Real Radio. Masih dari pelataran musik dan informasi Jalan Remastia Lampase Kota Banda Aceh. Kita masih di program bincang-bincang di Disduk Capil Banda Aceh menyapa Anda kalau muda ya. Masih bersama Donald Lestari dan juga Ibu Dr. Anda Emila Sofayana sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Tadi seru ya Bu ya, banyak yang bertanya juga ya mengenai dari masalah pengurusan dokumen-dokumen kependudukan gitu ya. Nah, saya ingin bertanya nih Bu, ada yang mengenai tentang masalah kartu identitas anak nih Bu. Kalau dulu kan kita hanya memegang yang namanya akta kelahiran aja itu udah cukup ya gitu ya. Nah, tapi sekarang ini itu sudah ada yang namanya kartu identitas anak. Ini apa sih Bu perbedaannya dari kartu identitas anak dengan akta kelahiran? Ya, ini memang KIA itu memang baru sekitar tahun 2019 kita mulai di Banda Aceh ya. Dan dia beda dengan akte kelahiran. Nah, kalau akte kelahiran dia itu adalah
menunjukkan legalitasnya seorang warga negara, ya kan, menunjukkan dokumen awal, ya, awal sekali dokumen pertama bahwa dia menunjukkan sebagai warga negara Indonesia. Nah, jadi kalau persyaratan akte kelahiran itu fotokopi buku nikah orang tua, kan gitu ya, atau buku pengantar dari bidan, kemudian kartu keluarga orang tua untuk dimasukkan nama anaknya, dan KTP 2 orang saksi, bisa kakek nenek atau saudara yang lain. Nah, itu akte. Sedangkan KIA itu adalah sudah masuk ke pendaftar, dia itu sudah penduduk, dokumen pengenal, kartu identitas. Kalau kita yang 17 tahun ke atas itu ada KTP, nah anak-anak kita usia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari, dia KIA, kartu identitas anak. Dia tuh bentuknya kayak KTP, warnanya hampir pink. Nah, kalau KTP itu kan biru ya. Iya. Nah, jadi KIA itu kalau akte kelahiran itu bentuknya dokumennya panjang, sedangkan KIA itu bisa masuk dompet. Oh iya, kan jadi gitu ya. benar-benar mini seperti KTP pada umumnya ya Bu ya. Jadi anak-anak KIA itu dia ada 2. Anak untuk usia 0 sampai 5 tahun itu syaratnya hanya fotokopi kartu keluarga dan fotokopi akte kelahiran. Ya kan, karena kenapa kita nggak minta lagi buku nikah, sudah ada waktu pendaftaran akte kelahiran dan kartu itu, keluarga. ya? Nah, dia nggak pakai pas foto kalau untuk usia 0 sampai 5 tahun. Nah, kemudian di usia 5 sampai 17 tahun kurang 1 hari itu diganti lagi KIA-nya. Baru gitu. ada pas foto. Jadi berarti harus melapor Lagi, setiap atau 5 kita tahun sudah gitu, Bu, ya? melalui kerjasama dengan sekolah, boleh juga dengan kita ada kerjasama dengan 100 TK Bu, kita udah kerjasama 100 TK. kerjasama sehingga alhamdulillah cakupan KIA di Kota Banda Aceh itu udah tinggi, udah 70%, sedangkan target nasional itu 30%, baru 30% karena baru ya. Nah, jadi dan itu sangat mudah sekarang, kalau anak itu lahir langsung kita berikan akte dan KIA. Nah gitu, jadi nanti pada saat dia sudah 17 tahun dia baru merekam KTP. Nah disitulah mulai dia terdata dalam database, udah ada iris matanya, sudah ada sidik jari. Nah barulah dia itu gentubel, generasi 17 ya. Gentubel, generasi 17. Jadi itu malahan waktu 17 tahun kemarin bertepatan dengan HUT Kota, kita Pak Wali Kota langsung menyerahkan KTP untuk anak-anak yang Sweet 70-nya bertepatan dengan HUT Kota Banda Aceh. Oh, seperti itu. Asik juga ya. Nah, tapi kalau misalkan nih keperluan untuk untuk misalkan melamar pekerjaan itu masih juga diminta akta kelahiran gitu ya Bu ya? Iya, sekarang apapun dia minta akte kelahiran ya kan? Tapi kenapa tidak? Mungkin karena belum menyadari, memahami tentang masalah kartu identitas anak ya. Padahal nggak perlu lagi harus akta kelahiran gitu ya? Iya, akte kelahiran perlu juga karena dia kalau kartu identitas anak itu kan sebagai bukti pendaftar, bukti bahwa dia tanda penduduk ya, kayak itu kartu tanda penduduk. Sedangkan akte kelahiran dia itu kan pencatatan sipil bahwa dia adalah sebagai warga negara, anak dari ayah ibu, kan gitu ya, yang menyatakan. Karena tadi peristiwa anak ayah ibu, peristiwa kelahiran itu ada banyak dia anak ya, ada 4, kemudian ada pengangkatan anak, ada pengakuan anak lagi yang lain-lainnya. Sedangkan KIA ini adalah sebagai tanda aja, dia sebagai tanda penduduk anak-anak kan gitu ya, kartu dia. Dan juga dia itu bisa untuk masuk sekolah, kartu kartu KIA ini sebagai dia untuk masuk sekolah, sebagai dia untuk buat buku rekening bank juga. Nah, terus kalau dia mau pergi-pergi naik pesawat juga bisa tunjukkan kartu identitas anak. Jadi kalau kita selalu menunjukkan KTP, anak-anak juga tunjukkan KIA. Jadi bukan menunjukkan akte kelahiran gitu. Iya, benar-benar. Nah, itu pencatatan sipil ya. Jadi kalau pencatatan sipil di Disdukcapil sampai akte kelahiran juga akte kematian. Nah, kita juga menghimbau masyarakat juga untuk apabila ada anggota keluarganya yang sudah meninggal ya, juga diuruskan akte kematian supaya dikeluarkan dari dokumen kependudukan, dan juga untuk pengurusan lainnya, mungkin pengurusan hak warisnya, pengurusan beasiswa anaknya, atau pengurusan taspen dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah Bu, misalkan ini ya ada seperti anak-anaknya di panti asuhan itu kan banyak ya Bu ya, yang tidak punya kedua orang tua. Itu seperti apa mereka untuk mendapatkan kartu identitas pengenalan diri itu Bu?
Iya, dia kalau misalnya anak-anak yang nggak ada orang tua, nanti kan kita catatkan alamat di panti itu, ada kartu keluarga untuk panti. Oh, memang nah, khusus nanti gitu untuk panti. Oh. Karena di KIA itu dia itu alamat tempat tinggal, alamat yang bertanggung jawab. Nah itu, misalnya gini, kalau akte kelahiran anak, ayah dan ibu gitu ya, dia kan anak siapa. Kemudian dia sekolah mungkin di tempat lain. Nah dia kartu keluarganya pindah, mungkin ikut neneknya atau ikut omnya atau siapa, nanti di KIA itu alamat tempat tinggal dia. Sebagai siapa penanggung jawabnya? Oh, siapa yang bertanggung jawab berarti yang siapa yang bertanggung panti jawab kalau ada itu. apa-apa di jalan. Nah, kalau yang di panti sosial itu ada KTP, ada kartu keluarga Keluarga untuk dari di panti panti. sosial. Jadi mereka juga dapat. Oh, seperti itu ya. Jadi apapun kondisi anak, mereka kita pastikan harus mendapatkan akte kelahiran supaya mereka bisa sekolah, supaya mereka bisa mendapatkan hak untuk pemenuhan kesehatannya, juga bisa untuk mereka ya juga untuk perlindungan diri dari trafficking ya. Jadi jelas siapa penanggung jawab anak itu. Iya, benar. Jadi penting sekali untuk kita sama-sama semua warga kota untuk memiliki akte kelahiran anak dan juga akte kelahiran dan juga kartu KIA. Ya seperti itu. Karena ya. mudah ya persyaratannya. Iya, sangat mudah ya. Jadi untuk kalau muda jangan merasa ragu dan jangan malas untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan karena sekarang semuanya serba gampang ya, sudah ada melalui online-nya, dan kalaupun kita harus datang ke kantor itu juga tidak tidak ribet gitu Bu ya pengurusannya ya. Langsung cepat dilakukan pelayanannya seperti itu ya. Dan jadi untuk kalau muda nih yang ingin melakukan layanan online ya di Disduk Capil Kota Banda Aceh bagi layanan kependudukan untuk pengurusan KIA ya, kemudian KTP, SKP dan SKTT, Anda bisa menghubungi di 0895-338-331-411. Nah, kalau melalui pelayanan pencatatan sipil ya seperti akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan dan perceraian bisa di 0895-338-333-1412. Dan untuk informasi pengaduan juga ya Bu ya. Nah, barangkali ini 24 jam ya Bu ya dilayani seperti itu ya. Di atas Atau jam seperti 6 apa? itu nanti akan dijawab oleh sistem. Gitu. Nah, di atas jam 6 sore dijawab oleh sistem ya. Jadi kalau muda nih ya yang ingin mendapatkan informasi dan juga ada yang pengaduan bisa juga ke layanan di 0811 681 5919. Jadi kalau di atas jam 6 sore itu sudah sistem yang menjawab ya. Jadi sabaran, itu bukan manusianya yang menjawab ya. Seperti itu. Iya. Nah, mengenai dari satu lagi nih Bu, pertanyaan kebijakan layanan Aminduk terbaru nih, administrasi penduduk terbaru nih Bu. Bisa Ibu ulangi lagi nih. Oh iya. Jadi kalau ini jadi Adminduk ini terus dia itu menerus bertransformasi go digital ya gitu ya. Jadi artinya dari manual ke digital. Jadi di situ ada pertama untuk kemudahan layanan diterapkanlah tanda tangan elektronik TTE. Nah, jadi TTE itu bisa akhirnya masyarakat bisa mengurus dari manapun. Nah, jadi kalau cerita di awal pandemi Anda di rumah, kami yang bekerja, itu bisa terwujud juga dengan adanya TTE itu, tanda tangan elektronik, dan itu sudah kita mendapatkan hak akses dari Kemendagri dan juga bekerja sama dengan Badan Cyber and Sandi Negara ya. Nah, jadi aman insya Allah dipastikan. Kemudian juga itu kalau dulu kita masih melihat masyarakat ini masih nanya, loh Bu, ini asli atau enggak ini kertasnya, KK ataupun akte kelahiran, akte kematian. Dulu masih berwarna-warni ya, warna biru, warna krem, coklat. Pelangi-pelangi lah Bu ya. Masih pelangi-pelangi, Balonku masih ada ini. 5 ya. Iya, sekarang sudah ada kebijakan yaitu menggunakan kertas putih. Jadi nggak menggunakan kertas security printing. Nah, itu juga cerita tentang tadi online, bisa ngeprint dimanapun. Jadi nggak harus datang, bisa masyarakat boleh di mana aja mereka mendapatkan dokumen. Begitu juga mungkin kalau hilang kartu keluarga bisa di-print lagi, hilang akte kelahiran bisa di-print lagi selama tidak ada perubahan peristiwa. Nah, dan juga itu kebijakan kita penyederhanaan persyaratan. Nah, jadi seperti tadi ada beberapa persyaratan yang disederhanakan seperti pengantar ya, pengantar kecil, kemudian juga kita menunjukkan saja mungkin dokumennya, kalau fotokopi tidak perlu kita lampirkan tapi ditujukan ke operator untuk fotokopi KTP saksi.
Nah, mungkin itu beberapa kebijakan dan tentunya kebijakan yang sangat kita dorong yaitu peningkatan kualitas layanan. Nah, peningkatan kualitas layanan ini terkait dengan persyaratan tadi ya, kemudahan prosedur, kemudian juga tidak ada biaya dan juga kecepatan layanan. Nah, memang kecepatan layanan kita semakin cepat gitu. Mudah-mudahan kita juga terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Ya, dan yang paling penting itu gratis kalau muda ya. Jadi tanpa ada pungutan bayaran seperti itu ya. Dan Bu Emila, ini karena waktu juga sudah di penghujung program bincang-bincang, apa nih Bu yang Ibu ingin sampaikan kepada masyarakat atau ke kaula muda nih mengenai dari pelayanan administrasi kependudukan dan pengurusan dokumen kependudukan yang Ibu ingin sampaikan kepada mereka? Ya, kaula muda Nikoya FM yang berbahagia, mudah-mudahan semuanya warga Kota Banda Aceh ataupun warga penduduk Indonesia dimanapun agar segera mengurus seluruh dokumen kependudukan yang dibutuhkan di Disduk Capil ataupun di MPP, dan itu pasti kami yakinkan bahwa mudah, cepat, dan juga tidak usah khawatir, semua layanan mulai dari penerbitan NIK, KTP, kartu keluarga, dan semua dokumen pencatatan sipil kita berikan paling lama 1 hari selesai. Insyaallah 1 hari selesai tuh kalau muda, jadi nggak pakai harus nunggu lusanya lagi untuk selesai ya. Dan terima kasih Ibu Emila sudah hadir di studio Nikoya FM ya, yang sudah berbagi informasi mengenai dari pengurusan dokumen kependudukan kepada kaula muda, dan juga kepada kaula muda yang sudah berinteraksi bersama kami untuk di program bincang-bincang kita kali ini, Disduk Capil menyapa Anda. Ya, semoga aja kita bisa ketemu lagi ya Bu ya, dengan tema yang berbeda ya. Terima kasih kaula muda, dan saya Dona Lestari pamit langsung dari Pelataran Musik dan Informasi Jalan Ramestia Lampase Kota Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikoya 106 FM.